Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa Tolikara. Balik lagi di minggu yang ke-7. Minggu yang ke-7 ini kita akan membahas tentang penaksir atau estimasi dari suatu rataan gitu ya. Oke, langsung saja. Karena materinya cukup banyak gitu ya untuk minggu ini. Sebelum kalian UTS, di UTS kalian kalau nggak salah hari apa ya? Hari Selasa atau hari apa ya? Nanti dilihat lagi jadwalnya ya. Kalau nggak salah untuk Propstat itu hari Selasa di GD 726. Ini ya seperti itu. Oke, langsung saja. Ini kita akan membahas tentang penaksir atau estimasi yang biasa disebut estimasi atau perkiraan ya, rataan ini ya seperti itu. Sebelum membahas penaksir rataan, kita akan membahas sebuah teorinya dulu gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi di sini ada inferensi statistika gitu ya, ada inferensi statistika di sini. Nah, teori inferensi statistika itu terdiri atas metode untuk menarik inferensi atau kesimpulan mengenai populasi. Jadi, inferensi statistika itu digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan mengenai populasi ini seperti itu. Nah, ada beberapa metode yang digunakan inferensi statistika untuk menarik kesimpulan, yaitu yang pertama ada metode klasik dan ada metode bias gitu ya. Nah, metode bias ini yang biasa terkenal tuh di AI nanti. Tapi kalian belum belajar di sini, kita di sini belajar teorinya aja. Nah, di sini metode klasik itu metode yang didasarkan sepenuhnya pada informasi sampel yang diambil dari populasi. Jadi klasik itu ya misalkan ada sebuah populasi gitu ya, populasi mahasiswa Tolikara. Kemudian saya mengambil sampel nih, satu atau dua orang mahasiswa Tolikara. Oh, ternyata duanya pinter. Berarti saya bisa menyimpulkan semuanya pinter gitu. Ini ya, itu kalau klasik. Tapi kalau bias itu beda. Kalau bias itu lebih luas lagi, yaitu harus mengetahui distribusi peluang peluang parameternya gitu ya. Dan juga dikembangkan dengan informasi dari sampelnya kalau bias. Jadi kalau klasik itu hanya melihat dari sampelnya, kalau bias itu melihat dari selain dari sampelnya juga melihat dari distribusi peluang parameternya. Ini seperti itu. Kemudian inferensi statistika itu dibagi dua. Ada yang namanya penaksiran, ada yang namanya pengujian hipotesis. Nah, ini biasanya orang-orang sering anggap sama tapi beda gitu ya. Kalau penaksir ya ditaksir, kalau penguji ya diuji. Nah, gimana contohnya? Kalau penaksiran kayak gini. Misalkan ada seorang distributor ingin memasarkan produk baru tuh. Ya, ingin menaksir proporsi calon pembeli dengan menanyakan pendapatan 100 orang calon pembeli. Nah, dia itu kan secara nggak langsung dia itu apa namanya menaksir proporsi calon pembeli dengan menanyakan pendapat 100 orang calon pembeli. Nah, 100 orang ini kan sampel ya, 100 orang ini sampel. Nah, dari sampel ini kalau ditaksir, dia itu bisa menyimpulkan proporsi calon pembeli yang mau membeli barangnya dalam sampel dapat dipakai sebagai taksiran proporsi calon pembeli sesungguhnya dalam populasi. Jadi intinya kalau ditaksir dia itu mengambil sampel ya, mengambil sampel misalkan 100 orang calon pembeli, ditanyain pengen beli apa, pengen beli apa. Nah, dari hasil kuesioner 100 orang ini akan ditaksir parameter-parameter di dalam populasi sehingga peneliti bisa memperkirakan berapa sih pembeli yang akan membeli barangnya gitu dalam sebuah populasi ini ya seperti itu. Yaitu ditaksir parameternya. Tapi kalau hipotesis, kalau pengujian hipotesis itu beda. Jadi kalau pengujian hipotesis misalkan ada A dan B misalkan. Misalkan di sini Ani ingin menentukan apakah menggunakan penyedap A lebih baik, lebih enak daripada penyedap penyedap B. Nah, dia itu hipotesis menduga dulu. Dia itu membuat dugaan bahwa penyedap A lebih enak. Dia itu menduga. Nah, setelah dihipotesis diduga itu atau dihipotesis ya. Dia itu menguji tuh apa setelah diduga dia itu langsung uji apakah keputusan dugaannya benar atau enggak. Nah, itu yang namanya pengujian hipotesis. Jadi kalau pengujian hipotesis itu artinya menghipotesis dulu mana yang lebih baik dari A atau B, kemudian baru diuji. Diujinya dengan pengujian gitu ya, dengan pengujian. Nah, jadi di sini nggak ada parameter yang ditaksir, tapi sebagai gantinya kita ingin mendapatkan keputusan yang benar mengenai hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Intinya seperti itu. Kalau contoh yang ini, misalkan ingin menentukan penyedap A dan B mana yang lebih baik, tapi diduga dulu ternyata
didugaannya penyedap A lebih enak. Nah, cara mengujinya kalau ini berarti dicicipi lah setelah setelah makanannya dikasih penyedap A, enak atau enggak, yang B enak atau enggak, mana yang lebih enak. Itu namanya pengujian. Pengujian hipotesis ini seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis penaksiran. Jenis-jenis penaksiran itu ada berbagai macam, ada berdasarkan cara penyajiannya. Kalau berdasarkan cara penyajiannya ada penaksiran tunggal atau penaksiran titik, ada penaksiran interval atau penaksiran selang. Kemudian kalau berdasarkan jenis parameternya ada penaksiran rata-rata, ada penaksiran perbedaan dua rata-rata, ada penaksiran proporsi, ada penaksiran perbedaan dua proporsi, ada penaksiran varians, dan ada penaksiran simpangan baku. Nah, kemudian ada yang namanya metode penaksiran klasik gitu ya, yaitu suatu taksiran titik atau tunggal ya, suatu taksiran titik dari suatu parameter populasi theta ialah suatu nilai tunggal theta topi dari suatu titik theta. Contohnya, misalkan di sini nilai X bar dari suatu statistika Mubacak X gitu ya, dihitung dari suatu sampel ukuran N merupakan suatu taksiran titik parameter populasi mu. Jadi X bar ini merupakan taksiran dari suatu ukuran sampel ukuran N yang merupakan taksiran dari parameter populasi mu. Ini seperti itu. Nah, kemudian kalau P topi yang sama dengan X per N itu merupakan suatu taksiran titik dari proporsi sesungguhnya. Proporsi sesungguhnya P untuk suatu percobaan binomial. Intinya seperti itu. Nah, statistik yang digunakan untuk mendapatkan taksiran titik disebut penaksir atau fungsi keputusan. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metode penaksiran klasik. Nah, sampel yang berlainan umumnya akan menghasilkan tindakan atau taksiran yang berlainan pula. Misalkan kita menaksir dari angka 0 sampai 10 akan berbeda hasilnya dari angka 10 sampai 20 misalkan. Itu akan berbeda taksirannya. Nah, tidak dapat diharapkan suatu penaksir akan menaksir parameter populasi tanpa kesalahan. Jadi, kalau kita menaksir sesuatu, kita memprediksi sesuatu gitu ya, itu tidak akan pas gitu ya, tidak akan pas dengan kejadian yang nyata. Tapi setidaknya diharapkan dia itu akan memiliki error yang kecil, intinya seperti itu. Jadi tidak ada alasan mengharapkan Is besar akan menaksir mu dengan tepat. Tapi nih, ada tapinya. Tapi tentunya diharapkan bahwa taksiran itu tidak terlalu jauh menyimpang dari kondisi aslinya. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah penaksiran titik. Ini misalkan mu yang ditaksir, ini adalah nilai taksirannya. Intinya seperti itu. Ini sigma simpangan baku, di sini nilai taksirannya. Nah, ini juga sama. Ini seperti itu kalau bacanya. Kemudian ada penaksiran tak bias. Nah, kalau penaksiran tak bias itu ketika ditaksir itu ternyata errornya sangat kecil atau hampir sama gitu, hampir sama dengan kejadian sesungguhnya, itu dinamakan penaksiran tak bias gitu ya. Jadi di sini errornya kecil, errornya kecil. Nah, itu dinamakan penaksiran tak bias. Ketika menemukan error sangat kecil atau hampir tidak ada errornya, itu dinamakan penaksiran tak bias. Jadi definisinya statistika theta topi itu dikatakan penaksir tak bias, bias parameter theta bila mu tetanya itu sama dengan ekspektasinya, ekspektasi theta yaitu sama dengan theta. Nah, itu dinamakan penaksiran tak bias. Kemudian contoh dari penaksiran tak bias itu S kuadrat itu merupakan penaksir tak bias dari parameter sigma kuadrat. Sebaliknya tapi tidak, intinya seperti itu. Nah, S kuadrat itu apa dan sigma kuadrat itu apa itu tergantung dari populasi dan sampelnya. Dibedakan dari populasi dan sampelnya. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada variansi penaksiran titik. Dalam gambar yang ini kita lihat bahwa ada kayak distribusi normal ya. Ada theta 1, ada theta 2, dan ada theta 3. Nah, ketiga ini merupakan penaksir. Itu penaksir theta 1, theta 2, theta 3 yang berlainan. Yang merupakan semua theta 1, theta 2, dan theta 3 itu semuanya menaksir theta. Semuanya menaksir theta. Nah, mana yang lebih baik? Kalau kita lihat, yang lebih baik hanya theta 1 dan theta 2 nih. Theta 1 dan theta 2. Kenapa theta 1 dan theta 2? Karena dia itu tak bias ya, errornya kayak nggak ada nih, kayak semuanya di theta semua, semuanya di theta, berpusat di theta. Jadi theta 1 dan theta 2 itu merupakan estimasi yang tak bias karena distribusinya berpusat di theta. Nah, kalau sedangkan theta 3 kan jauh ya, jauh dari theta ini, jauh nih, jauh dari theta. Nah, makanya theta 3 itu errornya besar, jangan dipilih. Kalau penaksirnya ini theta 3 jangan dipilih, yang dipilih adalah theta 1 dan theta 2. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah penaksir theta 1 yang mempunyai variansi lebih kecil, yang lebih sempit ini. Lebih sempit.
lebih kayak lonceng gitu ya. Karena itu theta 1 lebih efisien. Jadi pilihan yang tepat kalau di antara theta 1, theta 2, dan theta 3 adalah memilih theta 1 sebagai penaksir theta. Intinya seperti itu. Kemudian variansi penaksir titik untuk populasi normal maupun untuk populasi normal ini rataan maupun median, penaksir tak bias untuk rataan populasi mu, akan tetapi variansi X bar itu lebih kecil daripada pada variansi mediannya. Ini seperti itu. Kemudian ketika kalian pengen lebih teliti, ketelitian meningkat bila sampelnya membesar. Bila sampelnya kalian ambil sampel makin besar, ketelitiannya hasil penaksirnya akan lebih akurat, ini akan lebih teliti. Tetapi masih tetap tidak memungkinkan mengharapkan suatu taksiran titik dari suatu sampel tertentu akan tepat sama dengan parameter populasi yang hendak ditaksir. Jadi intinya di sini ketika kalian ingin lebih teliti ya ambil sampelnya yang lebih besar, ini seperti itu. Nah, kemudian dalam banyak hal ketika kita peneliti sebenarnya lebih disukai menggunakan taksiran selang daripada taksiran titik. Ini seperti itu. Dimana kalau taksiran selang yang namanya selang itu adalah interval ya. Selang adalah interval. Interval ini adalah kayak kita tahu misalkan theta 1 topi theta ini theta 2. Ini adalah interval. Interval dari theta 1 sampai theta 2. Kayak gini gambarnya. Ini theta 1 sampai theta 2. Nah, topi. Nah, theta ada di kisaran ini. Ini adalah selang gitu ya. Selang. Misalkan di sini ini adalah garis bilangan. Misalkan ini adalah theta 1 topi, ini adalah theta 2 topi. Nah, theta di sini misalkan. Nah, ini maksudnya kayak gini gambarnya yang ini. Yang theta 1 disebut batas bawah, theta 2 disebut batas atas. Nah, theta 1 dan theta 2 itu tergantung pada nilai statistik theta topi untuk suatu sampel tertentu dan juga pada distribusi sampel theta topinya itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah penaksiran selang, perlu dibaca aja, jadi kita langsung lewatin aja ke soalnya aja lah ya, biar lebih paham. Nah, misalkan di sini ada selang theta itu antara theta 1 topi sampai theta 2 topi yang dihitung berdasarkan sampel acak yang diambil. Nilai theta ini, selang ini disebut selang kepercayaan 1 min alfa kali 100%. Nah, pecahan 1 min alfa ini disebut koefisien kepercayaan atau taraf kepercayaan. Dan kedua ujung theta 1 dan theta 2 itu disebut batas kepercayaan bawah dan batas kepercayaan atas. Theta 1 disebut batas kepercayaan bawah dan theta 2 disebut batas kepercayaan atas. Nah, bila alfanya 0,05, maka kita peroleh selang kepercayaannya 95%. Kalau alfanya 0,01, selang kepercayaannya 99%. Kalau 0,02, selang kepercayaan berarti 98%. Kalau 0,03 berarti selang kepercayaannya berarti 97%. Jadi 0,01 ini adalah misalkan ini bisa diubah menjadi 1% ya. Ini bisa diubah menjadi 5%. Ini bisa diubah menjadi 3%. Dan ini bisa diubah menjadi 2%. Jadi kalau dijumlahkan itu 100%. Makanya saya bisa cepat ya kan ya, bisa cepat. Misalkan kalau alfanya 0,07 berarti selang kepercayaannya ini berarti kan sama aja 7% ya. Berarti kurang berapa biar jadi 100? Berarti kurang 93%. Intinya seperti itu. Nah, makin lebar selang kepercayaan, makin yakin pula kita bahwa selang tersebut mengandung parameter yang akan kita taksir, yang tidak diketahui itu, yang akan kita taksir. Nah, idealnya lebih disenangi selang yang lebih pendek dengan selang kepercayaan yang lebih tinggi. Ini seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke soalnya. Nah, ini kalian mulai belajarnya dari sini. UTS-nya akan keluar dari sini. Bukan keluar dari sini. Maksudnya UTS-nya akan ada soal yang satu atau dua soal yang menaksir rataan. Nanti ada beberapa cara penaksiran rataan. Salah satu atau salah dua akan keluar di UTS ini seperti itu. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita ingin mencari selang kepercayaan untuk mu, tapi bila diketahui variansinya. Jadi kalau misalnya di dalam soal itu pengen diketahui selang kepercayaan untuk rata-rata, untuk mu rata-rata, tapi syaratnya variansinya sigma kuadrat diketahui, maka pakai rumus yang ini. X bar sama dengan Z, ini Z itu distribusi normal alfa per 2 kali sigma per akar N kurang dari mu, kurang dari X bar plus sigma alfa per 2 kali sigma akar N. Antara kanan dan kiri dan kanan sama ya,
Cuma bedanya kalau kiri itu negatif, kalau kanan itu positif. Ini seperti itu. Nah, nilai Z alfa per 2 itu menyatakan nilai Z sehingga daerah di sebelah kanannya mempunyai luas alfa per 2. Contohnya seperti ini, biar langsung paham gitu ya. Nah, contohnya di sini, misalkan kita mempunyai sebuah rata-rata IP gitu ya, rata-rata IP sampel acak 36 mahasiswa tingkat sarjana masing-masing 2,6. Jadi rata-rata sampel acak 3,6 IP mahasiswa tingkat sarjana adalah 2,6. Hitunglah selang kepercayaan 95% aja ya, ini nggak usah. 95% dan rataan IP semua mahasiswa tingkat sarjana. Hitunglah selang kepercayaan, disuruh nyari selang kepercayaan, ini kata kuncinya. Selang kepercayaan rataan. Nah, ini kata kunci, rataan IP semua mahasiswa tingkat sarjana. Anggap simpangan baku populasinya 0,3. Nah, ini juga kunci. Ini berarti sigmanya diketahui. Sigma kuadratnya yaitu 0,3. Ini simpangan bakunya. Nah, ketika simpangan bakunya diketahui, berarti kita menggunakan rumus yang ini, yang tadi. Nah, ini. Berarti kita, untuk memudahkan, kita langsung kerjain aja di sini ya. Misalkan di sini kita, cari tahu, misalkan di sini rataan sampel acak berarti ini adalah N sama dengan 36. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 2,6. Berarti ini X barnya adalah 2,6. Kemudian di sini ada simpangan bakunya di sini 0,3. Kemudian selang kepercayaan adalah 95%. Berarti 1 min alfa kali 100% adalah 95%. Berarti alfanya berapa? Tadi kan kalau 95%, berarti alfanya kurang berapa biar jadi 100? Alfanya berarti 5%. Kalau selang kepercayaan 99%, berarti alfanya 1% ya. Atau bisa dicari dengan kayak gini. 1 min alfa kali 100% berarti 100% min 100% alfa gitu ya. Sama dengan 95%. Nanti kalau kita dihitung, nanti alfanya akan ketemu 5% atau 0,05. Nah, 0,05. Berarti kita bisa menghitung Z dari alfa per 2 tadi ya. Yang dibuktikan Z alfa per 2 sama dengan Z 0,05 per 2 sama dengan Z 0,025. Nah, di sini kalau kita lihat distribusi normal, ini kan kalau lihat dari kiri ya. Ini kan dari kiri di sebelah. Padahal kita pengen kanan positif 0,025 kan nilainya di kanan sini. Berarti kita bisa ubah nilainya untuk mencari nilai Z 0,025 berarti 1 min 0,025. Kayak gini. Sama dengan Z 0,975. Sorry, 0,975. Langsung dicari di sini 0,975 kan ini ya. Ini langsung di ke kanannya berapa? 1,9 ditulis sama dengan 1,9 ditambah ke atasnya. Ke atasnya berapa? 0,6. Berarti 0,6. 0,6. Sorry, 0,06. Jadi nanti hasilnya 1,96. Jadi ini adalah nilai dari Z alfa per 2. Ketika udah diketahui semua Z alfa per 2, kita bisa menghitung yang tadi. Menghitung yang ditanyakan, yaitu dengan rumus X bar min Z alfa per 2 sigma akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2 ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah, ini nanti hasilnya X barnya kan udah diketahui tadi ya, itu 2,6 dikurangi 1,96. Ini kalian kalau UTS boleh pakai kalkulator ya. Boleh pakai kalkulator, karena ini harus pakai kalkulator biar cepat. Dikali 1,96 nilai dari Z alfanya dikali sigmanya adalah 0,3 per akar 36 kurang dari mu kurang dari ini adalah 2,6, nilai dari Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Ini sorry dikali ya. Sorry, ditambah ya. Ditambah. Oh, sorry ini kayak gini. Ini sorry. Berarti ini kali ini Z alfa per 2 kan 1,96 kali sigma, sigmanya adalah 0,3 per akar 36. Nanti hasilnya adalah 2,6 dikurangi 1,96, ini pakai kalkulator nanti hasilnya sekitar 0,05 kurang dari mu kurang dari 2,6 ditambah 1,96 dikali 0,05. Nah, ini nanti hasilnya akan
seperti 2,6 ini dikalikan pakai kalkulator juga sekitar 0,098 kurang mu kurang 2,6 ditambah 0,098. Nah, nanti hasilnya adalah sekitar 2,502 kurang mu kurang 2,698. Jadi hasilnya adalah selang kepercayaan untuk 95% adalah 2,502 antara 2,052 sampai 2,698. Intinya seperti itu. Jadi kepercayaan kepercayaan 95%. Sorry, ini selang kepercayaannya. Selang kepercayaan 95% adalah 2,502 kurang dari mu kurang dari 2,698. Intinya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah menaksir rataan. Jadi ketika kita taksir pasti ada galatnya ya. Kalau galat itu ya kayak gini rumusnya, yaitu nilai mutlak dari mu dikurangi S bar dengan kepercayaannya itu 1 min alfa kali 100%. Nah, selisih tersebut akan kurang dari Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah, teoremanya bila X bar itu X besar bar dipakai untuk menaksir mu, maka dengan kepercayaan 1 min alfa kali 100%, galatnya akan lebih kecil dari Z alfa per 2 kali sigma akar N. Intinya seperti itu. Nah, di sini ada teorema lagi, yaitu bila X bar itu dipakai untuk menaksir mu, maka dengan kepercayaan 1 min alfa kali 100%, galatnya akan lebih kecil dari suatu bilangan G yang ditetapkan sebelumnya. Asalkan ukuran sampelnya seperti ini rumusnya, yaitu N sama dengan Z alfa per 2 kali sigma per G dikuadratkan. Nah, rumus di atas berlaku bila variansi populasi yang hendak diambil sampelnya itu diketahui. Intinya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita pengen, ini contoh sebelumnya, yaitu contoh sebelumnya diteruskan, yaitu suruh cari berapa sampel yang diperlukan pada contoh sebelumnya bila ingin percaya 95% bahwa taksiran mu itu meleset kurang dari 0,05. Nah, ini caranya menggunakan, karena ditanya besar sampel, berarti menggunakan rumus yang sampel ini. N sama dengan Z alfa per 2 kali sigma per G dikuadratkan. Nah, nanti kita akan tahu, tadi kan udah dapat ya Z alfa per 2-nya itu adalah sekitar 1,96 dan sigmanya itu sekitar 0,3. Nah, ditanya adalah N. Berarti tinggal dimasukin. Z alfa per 2 kan 1,96 dikali sigmanya adalah 0,3 dibagi 0,05. Karena udah ditentukan nih G-nya adalah meleset kurang dari 0,05. Dikuadratkan. Nanti hasilnya sekitar 1,96 dikali 6 kuadrat. Nah, ini hasilnya sekitar 11,76 kuadrat. Nah, ini sekitar 138,29. Jadi sampelnya dibulatkan menjadi 139 sampel. Intinya seperti itu. Kemudian ada, kalau bagaimana jika variansinya, tadi kan ketika variansinya diketahui. Nah, ada kasus ketika tidak diketahui, maka gunakan rumus yang ini. Rumus yang X bar dikurang T alfa per 2 S per N kurang dari mu kurang dari X bar plus T alfa per 2 kali S per akar N. Di mana T alfa per 2 itu menyatakan nilai dari distribusi T. Berarti nanti menggunakan tabel distribusi T dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1 ya, kalau kasus ini. Ini seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalkan ada 7 botol yang mirip, masing-masing berisi asam sulfat 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10, 10,2, dan 9,6 liter. Nah, carilah selang kepercayaan 95% untuk rataan. Untuk rataan. Nah, ini disuruh kata kuncinya selang rataan 95% untuk rataan. Isi botol semacam itu bila distribusinya dianggap hampir normal. Nah, di sini kan nggak diketahui, di dalam soal disuruh nyari selang kepercayaan untuk rataan, tapi nggak diketahui sigmanya. Ini nggak diketahui. Berarti pakai rumus yang ini. X bar min T alfa per 2 S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus T alfa per 2 kali S per akar N. Nah, T alfa per 2 ini kita bisa cari dengan tabelnya. Langsung kita, oh nggak ada tabel di sini ya. Berarti saya belum mencantumkan tabel di sini. Jadi T alfa per 2 itu bisa dicari di tabel. Nah, ini langsung aja
contoh langsung aja jawab ya. Misalkan di sini 1 min alfa untuk kita mencari alfanya. Karena ini 90%, selang kepercayaan 95%, berarti dengan mudah alfanya adalah 5%. Kemudian kita butuh yang namanya derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah n-1 sama dengan 7 min 1 sama dengan 6. Nah, ketika udah ketemu alfa dan ketemu 6, berarti kita bisa cari T alfa per 2, yaitu T 0,05, karena 5% ya. Ini kan sama dengan 0,05 per 2, derajat bebasnya. Derajat bebasnya adalah 6. V sama dengan 6. Nah, kita lihat tabel nih. Kita lihat tabel. Kalian udah lihat, ini tugas ya. Karena saya nggak nampilkan tabel di sini, berarti tugasnya. Lihat tabel ini sekitar nilainya adalah 2,447. Jadi tugasnya meringkas, lihat tabel yang ini. Meringkas kemudian dibuktikan. Ternyata nilainya 2,447. Nah, kemudian setelah nemu ini, kita tinggal mencari selang ini. Nah, intinya seperti itu. Nah, X-bar-nya dapat dari mana, Pak? X-bar-nya dapat dari rata-rata dari ini, rata-rata dijumlahkan, yaitu X-bar-nya didapat dari 9,8 ditambah 10,2 ditambah 10,4 ditambah 9,8 ditambah 10 ditambah 10,2 ditambah 9,6. Dibagi jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dipakai 7 ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7. Jadi dibagi 7, nanti hasilnya sekitar 10. Nah, S-nya dapat dari mana, Pak? S-nya dapat dari rumusnya. Rumus dari sigma XI min X bar kuadrat. I sama dengan 1 sampai 7 ya. Karena ada 7 datanya itu sampai 7 dibagi N-1. Nah, ini juga PR nanti hasilnya sekitar 0,28. Nah, udah ketemu S, sigma X bar, dan T alfa per 2. Tinggal dimasukin di rumus ini. Nah, ini PR ya, nanti hasilnya sekitar 9,74 kurang dari mu kurang dari 10,26. Hasilnya seperti ini. Sekitar ini adalah PR ringkasan. Jadi ketika kalian meringkas, coba dihitung, dibuktikan bahwa pekerjaan saya yang ini betul. Ini seperti itu. Kemudian ada gimana kalau misalkan kita mencari selang kepercayaan untuk selisih dari mu1 dan mu2, tapi sigmanya itu diketahui, sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat itu diketahui, yaitu memakai rumus yang ini. Kalau misalkan diketahui sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat memakai rumus yang ini. Intinya seperti itu. Nah, gimana contohnya? Di mana Z alfa per 2-nya itu menyatakan nilai Z ya, nyarinya menggunakan nilai distribusi. Intinya seperti itu. Nah, gimana contohnya? Misalkan seperti ini. Di saat ujian statistika yang telah dibakukan diberikan pada 50 mahasiswa nih, diberikan pada 55. Jadi ada 50 mahasiswa perempuan dan ada 75 mahasiswa laki-laki. Ini ya, suatu ujian statistika yang telah diberikan pada 50 mahasiswa perempuan dan ada 75 mahasiswa laki-laki. Nah, di sini ternyata nilai rata-rata dari perempuannya itu adalah 76. Dan nilai rata-rata laki-lakinya nilainya adalah 82. Nah, ternyata disuruh carilah, nah ini kata kuncinya, carilah selang kepercayaan 96% untuk selisih mu1 dan mu2. Nah, ini kata kuncinya. Nah, ini ternyata bila mu1 menyatakan nilai rata-rata laki-laki dan mu2 menyatakan nilai rata-rata perempuan yang mungkin akan mengikuti ujian tersebut. Anggap simpangan baku populasi. Nah, ini diketahui nih ketika udah dicarinya, soalnya adalah selang kepercayaan 96% untuk selisih mu1 dan mu2, ternyata diketahui tuh simpangan bakunya yaitu 6 untuk perempuan dan laki-laki 8. Berarti ini menggunakan rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi, berarti kita langsung jawab aja lah ya di sini. Di sini aja jawabnya. Berarti yang diketahui adalah ada berapa tadi? Ada 75 mahasiswa laki-laki dari 75, kemudian N2-nya adalah 50 untuk perempuan. Nah, kemudian nilai dari rata-rata yang laki-laki berapa? X1-nya, yaitu nilai rata-ratanya adalah 82 dan X2-nya adalah nilai dari rata-rata perempuan adalah 76. Kemudian yang diketahui adalah selang kepercayaannya. Selang kepercayaannya adalah 96%. Nah, berarti alfanya dengan mudah kita bisa tahu yaitu 4% atau 0,04. Ini seperti itu. Yang ditanya adalah selang kepercayaan mu1 dikurangi mu2 berapa? Nah, kita perlu tahu yang namanya tadi ya, di rumusnya kan ada Z alfa per 2. Nah, alfanya udah diketahui yaitu 0,04.
per 2, yaitu nanti Z 0,02. Karena ini distribusi normal ya, itu dari kiri ternyata yang dicari adalah di sebelah kanan positif, berarti harusnya Z1 min 0,02, yaitu sekitar berapa nih? Z1 0,02 nanti sekitar 20,98. Jadi ini, bentar, pen saya mana ya? Sorry. Jadi ini sekitar 1 min 0,02 berarti sekitar 0,98. Nah, ini kita cari nih di sini yang termasuk 0,98. Mana nih? Yang paling mendekati berarti 0,9798. Berarti nanti hasilnya adalah dari kirinya itu 2 ditambah atasnya tambah 0,05. Ini sekitar nilainya adalah 2,05. Nah, zat alfanya udah dapat nih. Berarti kita langsung bisa pakai rumusnya. Rumusnya yang tadi kan X1 bar dikurangi X2 bar, kemudian dikurangi Z alfa per 2 dikali akar dari sigma kuadrat per N1 kuadrat ditambah sigma kuadrat per N2 kuadrat kurang dari mu1 min mu2 kurang dari X1 bar dikurangi X2 bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma 1 kuadrat per N1 kuadrat ditambah sigma kuadrat per N2 kuadrat. Nah, ini X1 bar, X2 bar kan udah diketahui rata-rata dari X1-nya kan tadi 82 dikurangi 76. Ini nilai dari itu kan tadi udah didapat ya 2,05 dikali dari akar dari 82 ditambah 75 ditambah 6 kuadrat dibagi 50 kurang dari mu1 min mu2. Nah, ini sama aja yaitu 82 dikurangi 76 dikurangi 2,05 dikali akar dari 82 kuadrat per 75 ditambah 6 kuadrat per 50. Nah, ini kuadrat di sini ya. Nah, nanti hasilnya sekitar 6 dikurangi akar dari 0,85 ditambah 0,72 kurang dari mu1 kurang mu2 kurang dari 6 plus 2, 6 plus ini akar dari 0,85 ditambah 0,72. Nanti hasilnya sekitar, ini pakai kalkulator ya, 6 dikurangi 2,05 dikali 1,25 kurang dari mu1 kurang mu2 dikurang dari 6 plus 2,05 dikali 1,25. Nah, nanti hasilnya sekitar 6 dikurangi 2,56 dikurangi mu1 mu2 kurang dari 6 plus 2,56. Nanti hasilnya sekitar 3,44 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 8,56. Jadi selang kepercayaannya didapat 3,44 sampai 8,56. Ini seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan tadi kan kalau mencari selang kepercayaan tapi ketika mu1 dan mu2 diketahui, tapi kalau misalnya bagaimana kalau tidak diketahui? Kalau tidak diketahui menggunakan rumus yang ini. Dihafalnya rumusnya. Jadi kalau ujian nanti boleh menggunakan rumus gitu, boleh menulis rumus, ditulis di kertas HVS, kalian contekannya ada di rumus. Tapi contekannya hanya memuat rumus-rumusnya. Untuk pengerjaan kalian ngerjain sendiri. Ini seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya gimana tuh? Nah, contohnya adalah seperti ini. Di dua stasiun sampling yang bebas dipilih untuk tujuan penelitian, satu titik muara pembuangan asam tambang dan satu lagi di hulu. Nah, sebanyak 12 sampel bulanan diambil dari stasiun muara. Data indeks keragaman spesies menghasilkan nilai rataannya X1 bar yaitu 3,1 dan simpangan bakunya S1 yaitu 0,771. Sedangkan kalau dari stasiun hulu diambil 10 sampel bulanan dengan nilai rataannya itu S2 bar yaitu 2,04 dan simpangan bakunya S2 yaitu 0,448. Nah, ini nih pertanyaannya, buatlah selang kepercayaan 90% untuk selisih rataan populasi dari kedua stasiun ini. Apa namanya? Kata kuncinya, anggap kedua populasi berdistribusi normal dengan variansinya ternyata sama nih. Sama ya kayak yang tadi. Yang sama kayak yang tadi nih, variansinya sama nih, tapi tidak diketahui variansinya. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Itu cara menyelesaikannya langsung saja ya. Kita tulis yang diketahui N1-nya adalah 12 sampel ya.
Kemudian dari rata-ratanya berapa? Yaitu rata-ratanya S1-nya adalah 3,111. Kemudian simpangan bakunya adalah 0,771. Kemudian yang sampel kedua yaitu sampelnya bernilai 10, berarti ini N2. N2 sama dengan 10 dan X1-nya adalah 2,04. Sorry, X2 ya. X2 bar ini, sorry. Dan S2-nya adalah 0,448 dari sini ya. Diketahui. Kemudian yang ditanya ada diketahui lagi itu 1 min alfa 100%, selang kepercayaannya adalah 90%. Berarti alfanya kita dengan mudah yaitu 10% atau 0,1 ya, 0,1. Nah, yang pengen ditanyakan adalah selang kepercayaan untuk mu1 dan mu2. Yang ditanya adalah selang kepercayaan untuk mu1 min mu2, tapi variansinya sama, tapi nggak diketahui variansinya. Berarti kita langsung cari menggunakan rumus yang ini ya, rumus yang ini. Rumus yang ini kita butuh yang namanya T alfa per 2 SP-nya gitu ya. Kita butuh itu. Nah, berarti T alfa per 2 dulu. T alfanya kan tadi T alfa per 2 yaitu alfanya kan udah diketahui ya, T 0,1 per 2. Nah, ini karena distribusi T, berarti kita melihat derajat bebasnya ya. Derajat bebasnya rumusnya adalah V sama dengan N1 plus N2 min 2. Yaitu nanti N1 plus 2 yaitu N1-nya adalah 12 plus 10 min 2. Nanti hasilnya 20. Berarti T 0,1 per 20 yaitu T 0,05 dengan derajat bebasnya adalah 20. Nah, cara lihatnya adalah ini 0,05 alfanya, derajat bebasnya adalah 20. Berarti hasilnya adalah sekitar 1,725. Nanti 1,725. Intinya seperti itu. Untuk itu, kita udah tahu T alfa per 2, V gitu ya. Nah, tadi hasilnya adalah sekitar 1,725. Kemudian yang kita butuhkan adalah SP. SP-nya adalah rumusnya ya, melihat rumus SP-nya. Nanti hasilnya sekitar 12 min 1 kali 0,771 kuadrat ditambah 10 min 1 kali 0,448 kuadrat. Pokoknya ini ditambah, nanti kalian ini PR ya. Cara mencari SP-nya gimana? Ini PR juga. Nanti hasilnya sekitar 0,646. Nah, udah tahu SP sama 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 apa namanya? T alfanya. Nanti kalian ini PR juga ya. Kalian masukin tuh nilai-nilainya ke dalam rumus yang ini. T alfa per 2 kali SP 1 per N1 plus 1 per N2 kurang dari mu1 kurang dari mu2 kurang dari X1 bar ditambah, kurang X2 bar ditambah dari T alfa per 2 SP dikali akar 1 per N1 plus 1 per N2. Ini PR ya, PR. Nanti hasilnya sekitar 0,586 kurang dari mu1, mu2 kurang dari 1,554. Ini seperti hasilnya. Ini PR juga. Ketika kalian ngelakuin, kerjain PR ini biar barangkali di UTS keluar. Ini seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan disuruh nyari selang kepercayaannya ini, tapi nggak diketahui nih, dan ini tidak sama. Ini gimana? Nah, kalau ini menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini. Dengan derajat bebasnya itu rumusnya juga seperti ini. Kita langsung ke soalnya biar langsung paham gitu ya. Jadi di sini ada 15 sampel dikumpulkan dari stasiun 1 dari stasiun 1 dan 12 sampel dari stasiun 2. Nah, dari stasiun 1 itu rata-rata kadar atmosfernya itu 3,84 mg per liter dan simpangan bakunya 3,07 mg per liter. Nah, sedangkan dari stasiun 2 itu rata-rata kadar ortofosfornya itu 1,49 dan simpangan bakunya sekitar 0,8. Nah, disuruh cari selang kepercayaan 95% nih untuk selisih rata-rata kadar ortosfor sesungguhnya pada kedua stasiun tersebut. Tapi anggap pengamatannya berasal dari populasi normal dengan variansinya. Nah, ini variansinya berbeda, berarti theta 1 tidak sama dengan theta 2 ya. Dan nggak diketahui juga, berarti pakai rumus yang ini kan, pakai rumus yang ini. Kita butuh T alfa per 2, kita butuh derajat bebasnya. Nah, kita cari tuh. Kita langsung jawab ya. Di sini misalkan, di sini N1 sama dengan 15, yang diketahui kita. Kemudian N2-nya adalah 12, yang di soal N1-nya 15, rata-ratanya berapa? 3,84. Berarti X1 barnya adalah 3,84.
4. Kemudian rata-rata yang dari sampel yang kedua adalah berapa tadi? Sekitar 3 kok. Oh, sorry. Setelah rata-rata yang kedua adalah 1,49. Nah, dia itu memiliki simpangan bakunya yaitu sekitar 3,07. 3,07 dan ini yang simpangan baku yang kedua adalah sekitar 0,8 dari soalnya 0,8. Selang kepercayaannya adalah sekitar 95% ya, 95%. Berarti kita bisa tahu alfanya langsung ya, 5%. Sekitar 0,05. Berarti dari sini kita bisa tahu yang ditanya adalah mu1 min mu2 ya, yang ditanya. Ini ditanya. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi kita butuh T alfa per 2 ya. Nah, kita bisa di sini T alfa per 2 yaitu alfanya alfa per 2 ya. Nah, berarti nanti T alfa per 2 0,05 dibagi 2 gitu ya. Nanti nah derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya itu dicari tuh. Kan harus pakai derajat bebas ya. Derajat bebasnya pakai rumus yang ini, pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini itu nanti sekitar berarti kita nyari derajat bebasnya dulu V sama dengan pakai rumus yang tadi sekitar 3,07 kuadrat per 15, sorry. Pakai rumus yang ini ya. Ini per 15. Atau kita ulang lagi lah ya. Kita ulang lagi biar rapi. Oh, nggak usah, nggak bisa dihapus ternyata. Berarti kita nggak apa-apa ya di sini ya. Nggak rapi. Ditambah 0,8 kuadrat dibagi 12 dikuadratkan dibagi 3,07 kuadrat per 15. Sorry, ini kok kayak gini. 3,07 kuadrat per 15 dikuadratkan ditambah dibagi ini 15 min 1. Kemudian 0,8 kuadrat per 12 dikuadratkan dibagi 12 min 1. Ini kira-kira hasilnya sekitar 16,3, sekitar 16 lah. 16. Nah, ini derajat bebasnya 16. Nah, ini bisa masuk ke sini. 16. Ini akan sama dengan T 0,025,16. Nah, nilainya berapa? 0,025 kan ini. 16-nya ini. Jadi hasilnya sekitar ini. 2,10. 2,120. Nah, udah dapat nih T alfa per 2-nya. Jadi kita langsung bisa pakai rumusnya. Pakai rumusnya yaitu nanti di sini tadi ya pakai rumus yang X1 min X2 bar kurang dari T alfa per 2 dikali dari S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 dikurangi bukan dikurangi, kurang kecil dari Mi1 min Mi2 kurang dari X1 bar min X2 bar ditambah T alfa per 2 dikali akar dari S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Nah, ini nanti hasilnya sekitar S1 barnya kan udah diketahui ya tadi 3,84 dikurangi 1,49 dikurangi sekitar 2,12 dikali dari akar dari 3,07 kuadrat dibagi N1-nya berapa? N1-nya 15 ditambah 0,8 kuadrat dibagi N2-nya adalah 12 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 3,84 dikurangi 1,49 ditambah 2,12 dikali akar dari 3,07 kuadrat per 15 ditambah 0,8 kuadrat per 12. Nah, ini nanti hasilnya sekitar 2,35 dikurangi 1,749 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 2,35 ditambah 1,749. Nah, ini hasilnya sekitar 0,601 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 4,099. Nah, inilah jawabannya. Selang kepercayaan dari mu1 dan mu2 ini seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika menaksir selang kepercayaan yang berpasangan mu1 min mu2 itu selang berpasangan pakai rumus yang ini. Ini seperti itu. Nah, ini cukup sampai sini dulu kalau untuk tolikara. Jadi sekian ini untuk reguler. Jadi sekian untuk program kali ini. Silakan tugasnya adalah mencatat dan mengerjakan PR yang sudah disebutkan tadi di dalam video. Terima kasih dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan dan selamat siang. Semoga sukses. Good luck semua.